Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sebelumnya, Namo Sayangan Budaya, Namo Budaya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang sarana puja dalam agama Buddha. Dan kita langsung aja ya teman-teman. Pengertian puja. Puja adalah upacara pemujaan atau penghormatan kepada sesuatu atau benda yang dianggap suci maupun keramat. Dalam agama Buddha dituliskan puja yang artinya menghormat. Kata puja dapat ditemukan dalam Manggala Sutta. Pujaca pujani yanang etang manggalam, yang artinya menghormat kepada yang layak dihormati merupakan berkah utama. Yang patut dihormati adalah Buddha, orang tua, guru, orang suci, dan orang yang memiliki moral baik. Puja sebagai penghormatan memungkinkan untuk dilakukan dengan berbagai cara, dapat berupa persembahan dengan materi seperti dengan persembahan makanan, buah, dupa, bunga, dan lain-lain, maupun perilaku seperti sopan santun, ramah tamah, rendah hati. Penghormatan yang diperkenankan oleh Buddha adalah penghormatan yang wajar serta didasari oleh pengertian yang benar, oleh ditunjukkan kepada sesuatu yang memang layak untuk dihormati. Ada dua jenis macam puja, penghormatan dalam agama Buddha, yaitu yang pertama amisa puja, yang artinya menghormat dengan materi atau benda, misalnya memuja dengan mempersembahkan bunga, lilin, cendana atau dupa, dan lain-lain. Amisa puja dilaksanakan bermula dari kebiasaan Biku Ananda yang setiap hari mengatur tempat tidur, membersihkan tempat tinggal, membakar dupa, menata bunga, dan lain-lain, mengatur penggiliran umat untuk menemui atau menyampaikan dana makanan kepada Buddha. Yang kedua, pati-pati puja, artinya menghormat dengan dilaksanakan ajaran atau dhamma, mempraktekkan sila, samadhi, dan pana. Kebaktian merupakan salah satu praktik pati-pati puja. Menghormat yang paling tinggi kepada Buddha dengan melaksanakan ajaran Buddha berarti telah menghormati Buddha, seperti kisah Buddha Attadatta yang berusaha keras mencapai arahat sebelum parinibbana. Sarana puja. Tempat untuk melakukan puja pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, arama. Arama adalah tempat kebaktian yang lebih luas dari wihara. Arama memiliki taman luas yang biasanya digunakan untuk latihan meditasi. Fasilitas lainnya hampir sama dengan fasilitas yang terdapat di wihara. Yang kedua, cetya. Cetya adalah tempat puja bakti umat Buddha yang lebih kecil dan sarananya lebih sederhana dibandingkan dengan wihara. Yang ketiga, candi. Candi adalah bangunan suci agama Buddha yang merupakan pembesaran dari stupa. Candi biasanya digunakan untuk kebaktian agama Buddha ketika memperingati hari raya besar umat Buddha. Mengenai ruang tempat puja agama Buddha, terdapat meja sembahyang yang disebut dengan altar, yang berfungsi untuk meletakkan alat sembahyang dan persembahan. Alat sembahyang tersebut seperti lonceng, genta, dan sebagainya. Benda persembahan di altar bukanlah dipersembahkan kepada Buddha, karena Buddha bukanlah dewa yang dapat menikmati persembahan tersebut. Benda persembahan di altar yang pertama yaitu Buddha Rupang.
Buddha Rupang merupakan simbol dari ketenangan batin seseorang. Buddha Rupang bukan berhala yang harus disembah oleh umat Buddha, namun Buddha Rupang adalah simbol dari ketenangan batin. Yang kedua, bunga. Bunga adalah simbol dari ketidakkekalan. Bunga segar yang telah diletakkan di altar setelah berganti waktu dan hari akan menjadi layu. Begitu pula dengan benda jasmani kita. Suatu waktu pasti akan menjadi tua, sakit, lapuk, akhirnya meninggal. Bunga ini melambangkan keindahan yang tidak bertahan lama atau yang akan mengalami kelapukan atau ketidakkekalan. Dengan mempraktikkan bunga sebagai seyogianya, kita memahami ajaran tentang ketidakkekalan, kecantikan, kedudukan, kepandaian, keahlian, kekayaan, martabat, jabatan, dan lain-lain adalah tidak bertahan selamanya, akan mengalami perubahan pada saatnya tiba. Oleh karena itu, bunga yang dipersembahkan di atas altar Buddha adalah sebagai alarm kehidupan bagi kita, di mana suatu saat apa yang kita miliki dan kita harapkan tidaklah dapat kita lekati sepanjang masa. Semuanya akan berpisah. Dengan demikian kita harus menghindari keangkuhan, kesombongan, dan tinggi hati. Pada saat akan mempersembahkan bunga di atas altar, sebaiknya merenungkan kalimat, kami mempersembahkan bunga ini di atas altar Buddha yang melambangkan keindahan yang tidak dapat bertahan lama dan suatu saat akan mengalami kelapukan atau ketidakkekalan. Semoga demikianlah hendaknya kami dapat memanfaatkan kehidupan ini dengan penuh perhatian sehingga menghindari diri kami dari keangkuhan, kesombongan, dan tinggi hati. Yang ketiga, lilin. Lilin merupakan simbol dari cahaya atau penerangan batin yang akan melenyapkan kegelapan batin dan mengusir ketidaktahuan, awija. Lilin ini melambangkan penerangan. Ilustrasinya yaitu sebuah kamar yang gelap gulita akan menjadi kelihatan terang dan jelas apabila dihidupkan lampu ataupun terdapat lilin yang telah disulut di dalam kamar tersebut. Lilin ini melambangkan Dhamma, ajaran Bhagawa. Dhamma akan menerangi hidup umat manusia dan seharusnya menjadi pedoman kompas manusia untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan, tantangan, dan hambatan. Orang yang tidak memiliki Dhamma bagaikan orang buta, sehingga orang tersebut harus memiliki Dhamma. Dhamma yang dimiliki belum mantap bagaikan orang buta yang selalu membawa tongkat sebagai penunjuk jalan. Pada saat akan mempersembahkan lilin atau pelita kita di atas altar, kita sebaiknya merenungkan kalimat, kami mempersembahkan lilin atau pelita ini akan membawa kebahagiaan dalam hidup kami untuk terlahir di alam surga hingga tercapainya nibbana. Yang keempat, air. Air merupakan simbol dari kerendahan hati. Dikatakan demikian karena air selalu mencari tempat yang lebih rendah dimanapun mengalir. Sifat air adalah dapat membersihkan noda, menjadi sumber kehidupan makhluk. Selalu mencari tempat yang lebih rendah meskipun kelihatannya lemah.
tetapi dalam keadaan tertentu dapat bangkit menjadi tempat yang dahsyat, misalnya banjir, tsunami, dan lain-lain. Dupa. Dupa adalah simbol dari keharuman nama baik seseorang. Bau wangi dupa yang dibawa angin akan tercium di tempat yang jauh, namun tidak dapat tercium di tempat yang berlawanan dengan arah angin. Begitu juga dengan perbuatan manusia yang baik akan diketahui oleh banyak orang, tetapi perbuatan tidak baik dimanapun orang tersebut diketahui oleh orang lain, maka kebaikannya juga tidak akan terlihat. Manfaat puja. Puja memiliki manfaat yang banyak, tetapi ini adalah beberapa manfaat dari puja. Yang pertama yaitu menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, meningkatkan keyakinan sada dengan tekad aditana terhadap Triratna. Yang ketiga, mengembangkan 4 sifat luhur Brahma Wihara, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan batin seimbang. Yang keempat, mengulang atau membaca dan merenungkan kembali khotbah-khotbah Buddha. Yang kelima, melakukan anumodana, yaitu membagi perbuatan baik kepada makhluk lain. Oke, sekian pengetahuan dari saya, pengetahuan tentang sarana puja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Di sini saya masih belajar karena saya di sini masih menempuh semester 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya.